Dimatiin. Gambarnya wis PMM masih tinggal baik. Iya, kenapa itu? Apaan mau gitu? Dikasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam mas, kayak itu ada ya? Iya. Ya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 1 mas. Hari ini jadwal kita di pengelolaan kinerja. Tugas saya sebagai kepala sekolah jadi pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan gitu ya. Jadwalnya tanggal 27 Mei seharusnya didampingi oleh Pak Pengawas, tapi karena baiknya Pak Pengawas boleh direkam saja begitu, itu nanti disampaikan hasil rekamannya. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Yang harus dilakukan adalah dengan kemarin itu kan sudah melakukan pengisian tindak lanjut, ya. Setelah observasi kan ada pengisian tindak lanjut. Nah sekarang refleksinya, yang dituliskan apa, sudah dilakukannya bagaimana, hasilnya bagaimana, nanti disampaikan. Ya, satu orang menyampaikan hasilnya atau apa yang sudah dicapai. Bagi yang hari ini tidak kelihatan, besok adalah ke saya untuk melakukan refleksi dengan saya, karena setiap guru yang mengisi PNM harus melakukan refleksinya. Siap ya? Ya. Jadi Bapak Ibu harus buka PNM-nya kemarin, misinya apa saja, apa yang sudah dipilih apa, langkahnya apa, nah hasilnya apa. Begitu? Ya? Mau urut tua apa urut muda ini? Apa mau urut siap? Yang dibuka apanya dulu? Yang dibuka Sudah. pengelolaan kinerja. Iya sudah. Terus Ada 75% ya, sudah. itu. Terus ke yang itu tindak lanjut berarti ada di sebelah mana ya? Di pelaksanaan kinerja pengisiannya atas ya. Bentar, saya tak pinjam akunnya siapa ya? Berarti apa siapa? Bentar. Mau bintek ke Semarang penguatan, bentar. Jadi ke sini 6 berarti Burahayu aman. Bentar ya, tak lihat deh. Sampai ditelepon jadwal ora kudu siti. Mbak Amal punya anak kecil. Satu guru non guru penggerak untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru. Hari Rebo di Semarang, berarti nanti difasilitasi oleh dinas juga angkut bareng kayaknya kayak gitu. Apa yang Bu Herwin mau bareng nanti ngisi itu ya, sehari kok, sehari atau 2 hari ya Pak, berarti aja Bu Fitri yang nggak punya suami enggak? Oh iya ya, punya anak kecil. Bu Suci, Sekretaris. halo Bapak Bu Suci ya? Iya. Bu Suci ya? Iya. Apa mau yang muda, laki-laki? Mas Toha bojone ngisuk bareng mengener, buang ora anu nangis ya. Suci yang masih free. Ya. Tulisakan WA kan ke saya nama. Nggak asasnya gimana Di itu? tengah ruangan. Aman. Ada Pak Joko. Ada buangan kan? Oh, Sehari. sehari apa 2 hari lagi? Nanti katanya. Ya.
nomor 3. Berarti yang isi dokumen tidak lanjut. Ya. Bukan. Yang pilihan nih jenengan. Yang bawahnya lagi jawab. Soalnya lu sudah dikirim, Bu. Hah? Ada bisa dilihat. Apa yang ini dia? Iya, lu. Dia dikirim, Bu. Aku dikirim jadi isi dokumen. Ada isi dokumen sendiri. Yang ini guru memberi. Nah, itu. Nah, iya. Guru memberikan contoh gitu kan? Supaya mempelajarinya gitu. Iya. Sudah ketemu semua? Ini Kan ini ya. Ya. Guru menampilkan ini, guru menjelaskan proses. Ya. Iya, yang kemarin suruh ngisi itu loh. iya. Sudah Mbak Suci? Mbak Suci sudah? Mana? Aku ditunggu masalahnya. Apa jangan-jangan saya WA teman lain ya? Sudah, Ibu. Suci baru masuk. Cek rincan apa ubah? Mapel bahasa Indonesia ya. Karena saya belum ngisi. Kalau mereka udah ngisi. Sudah ngisi. Terus Nah, yang belum ngisi harus ngisi cek tuh. aku isi. Jangan cek rincian itu. Kalau saya kan Nah. isi dokumen. Baru ngomong orang yang lagi gelem lah. Iya. Kalau mau ubah berarti diubah kan? Masih bisa dirubah. Nah iya, yang sebelahnya Yang jangan bisa cek. dirubah. Berarti yang ubah. Emang mau dirubah? Makanya Kan mau konsultasi sama ibu. Oh, mau dikomunikasikan di sini. Iya, itu kan harus. Yuk. Sudah siap? Paman siap? yang betul yang ini isinya. Yang 3. Pokoknya yang jenengan pilih kegiatan apa yang mau dilakukan kayak gitu kemarin. Ada target perilaku. Target perilaku. Betul, aku harus buka akunnya orang lain kok. Orang melebu. Eti Sugestiana dulu sebagai pegawai. Terus tambahan cek praktek kinerja. Di yang 75 betul? Iya. Nah, terus di situ kan ada pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan, pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut. Nah, itu yang hijau itu tadi sudah dinilai. Nanti ada teman guru yang bentar. Isinya belum selesai itu. Iya, agak kelihatan. Baik kan maning orang gawe RHK. Terus yang di klik yang isi dokumen tidak lanjut. Iya, yang isi dokumen tidak lanjut ya. Bentar ya. Sampai sini. Siapa Mas? Ya. Yang belum selesai ngisi berarti masih kurang itu Bu Ratni. Nek ora gelem ya wis lah Mas, ngesuk maning. Iya, laptopku ngambek-embok. Ya. Berarti tadi yang belum tadi sini. Oh jenengan ora anu, ora iso bekerja. Yang belum itu Bu Ratni, yang belum selesai ya. Bu Ratni, Bu Herwin, belum isi yang tindak lanjut. Belum kirim, Mbak. Pak Siti, Bu Esti, masih draft itu sadar. Jasmin, yang lainnya sudah. Terus selanjutnya kita ke refleksinya. Yang harus dilakukan oleh jenengan adalah tadi kemarin jenengan sudah milih ya. Sudah milih apa-apa yang akan dilakukan. Ya. Ya, sudah disendi kan.
Kemarin kan kayak gini kan, melakukan apa misalnya apa Pak Kon kemarin Pak Kon apa Pak Kon pilih ya? Koordinasi yang upaya tidak lanjut Bu. Ya. Saya mendiskusikan dengan MPU untuk membicarakan strategi inovatif dalam sekolah. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu kan? Nah, wis ya. Berarti udah ketemu semua. Semakin jenengan cepat mengungkapkan apa yang jenengan dapatkan, semakin cepat selesai kita. Terus dari kondangan, sita kondangan orang Mas? Wis ditunggu ya. Terus selek adem. Sudah? Kita mulai dari siapa ini? Bunga apa Bu Aman? Sebagai contoh tadi kalau misalnya berkoordinasi dengan Sebagai contoh apabila tadi berkoordinasi, berarti kan dari saya sudah apa belum, apa kurang, apa saya melakukan koordinasinya bagaimana gitu. Ada contohnya. Selain itu contoh yang lainnya punya Bu Rahayu apa Bu Rahayu? Ini yang yang refleksi. Yang tindak lanjutnya apa? Layer refleksi tindak lanjut membicarakan upaya tidak mendiskusikan dengan kepala sekolah, MDMP dan rekan sejawat atau guru mata pelajaran untuk membicarakan strategi inovatif. Berarti wis ya, wis ketemu ya. Ungkapkan apa yang direncanakan, hasilnya seperti apa, terus harapannya ke depan apa, gitu ya. Siap? Ya apa belum sih? Ora siap arep ulangan ngenjok dari apa ya? Bu. Oke. Mulai ya. Dari sisi barat Pak Joko. Saya sempat log out, ini baru login. Oh, baru login. Pak Gunung. Kan yang ini ya Bu, apa namanya? Inspirasi apa, terus tantangan yang paling sedikit Itu sama jane garap kalau kue barang. Jadi apa yang tadi direncanakan apa, terus mau ke situ nanti saya. Bis. Sekarang yang ini aja dulu ya, yang tindakan dilakukan. Oh, berarti yang nomor 3 Iya. belum refleksi tidak lanjut. Iya. Yang Bu Betty mana sih? Akunnya Bu Betty tadi? Kan ada dokumen tidak lanjut, ada dokumen refleksi tidak lanjut. Yang dokumen tidak lanjut itu yang 3 ya? Jangan pilih berapa? 3. Guru memberikan penjelasan yang mudah gitu ya? Yang seperti itu. Ratingnya apa, catatan atasannya apa gitu. Habis itu mbok jenengan disuruh mengisi tindak lanjut. Mengisi tindak lanjut itu ada di Tindak lanjut berarti di nomor 4 pembinaan pelaksanaan tidak lanjut itu. yang nomor 4. Gak bisa diklik yang ini. Pembinaan kinerja isi dokumen refleksi tindak lanjut isinya apa? Nah ini. Yang ini tadi. Ya yang ini. Yang formulir refleksi tindak lanjut. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut ini? Belum. Bisa ngomong langsung. Nah, nanti lihat teman yang isinya apa ya? Formulir Mas ini picture sih Mas. Jangan kalau berusaha lagi boleh tenang adalah dan urip. Hah? Mas ada Mas Aji? refleksi tidak formulir refleksi tidak lanjut. Ini kan bisa. Ya, yang formulir. Berarti yang nomor 5 ya, Bu. Ya, yang nomor 5 ayo dibuka. Mas Haji. Sini, Mas. Kon? Siap. Di nganu ora gelem-gelem padahal sudah aku matikan barang loh. Enggak bisa nomor. Tuh. Gambarnya. Formulir refleksi tindak lanjut sudah?
jenengan sudah isikan. Sekarang saya mau jenengan gak kopi, yang penting dadi. Hari awal-awal enggak ya? Iya, padahal udah tak ganti duplikat barang. Ini tipe janda ya. Udah tak sadar tadi. Udah disadar berkali-kali. Wis ya, mulai ya. 30 menit dari sekarang kudu wis rampung lah. Monggo. Silakan berefleksi deh. Monggo dari jenengan yang kemarin rencanakan hasilnya kayak apa, atau jenengan mau berefleksi yang lainnya tak terima dulu ya, sambil melihat hasilnya Mas Haji. Dari depan Mbak Ahmad, yuk. Boleh. Hasilnya yang diperoleh gimana? Nggak ada di situ Mbak. Upaya perbaikannya yaitu berdiskusi dengan atasan dan teman sejawat. Sudah? Iya. Sebentar. Membuat kelompok tadi ya, membuat kelompok sudah dilakukan ya. Ada perbedaannya enggak saat kemarin sebelum hal itu dilakukan dengan sekarang yang perubahan baru itu? Ada umpan balik positif dari peserta didik. Jadi mereka lebih nyaman ternyata dalam dikelompokkan sesuai dengan tipe belajarnya. Jadi umpan baliknya positif dari peserta didik. Oke, berarti bisa dilanjutkan ya? Diteruskan bisa. Satu sudah, yang lain. Yuk, laki-laki. Gak bisa ya Mas? Mas Haji? Bisa nggak? Nanya. Assalamualaikum. Udah dipateni tadi? Yuk. Bapak-bapak, Mas Toha. Sing enom lah ya. Tua-tua orang ngendiko ora. Papan, komani. Iya. Sing tua tok tulungi kok kari-karian anggar cukup. Fakultator biasanya pertama Bu. Ayo Pak Gon. Kapan pidokakan Pak? Sing kudu dipidok wajah. Upaya tidak lanjut. Ya. Mendiskusikan dengan NBP untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Sudah dilakukan belum? Belum.
nanti dilakukan ya. Terus Inspirasi, hmm. apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan prosedur memantapkan pengetahuan awal yang harus dikuasai murid. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Ada perubahan nggak Pak dari Sebagian besar murid kurang menguasai pengetahuan awal yang mendukung pembelajaran. Apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Ini yang pertama sulit contoh Bu. Gimana? Ya, saya merasa sungkan mengajak guru lain praktek simulasi setelah jam mengajar. Yang kedua, saya merasa kesulitan mengajak murid untuk giat belajar. Yang ketiga, saya merasa kesulitan mengajak murid untuk membaca dulu sebelum pembelajaran agar menguasai pengetahuan awal pelajaran yang akan diterima. Oke Pak Pon, tadi merasa kesulitan, murid merasa kesulitan menerima apa tadi ya, pengetahuan awal? Murid kurang menguasai Murid kurang menguasai pengetahuan awal yang mendukung pembelajaran. Berarti kan kudune jenengan melakukan kegiatan agar murid bisa menangkap pengetahuan awal yang akan jenengan sampaikan kan? Iya. Iya. Mungkin itu materi SD tapi ternyata ditanyakan Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti harus mengulang lagi gitu ya? Iya. Monggo dilakukan gitu ya Pak? Masih ada Pak Kon? Terima kasih. Itu penemuannya Pak Kon, berarti seperti itu harus dilakukan pemberian stimulus ulang agar murid bisa mengetahui pengetahuan awal gitu ya. Gak apa-apa, murid sekarang kayak gitu memang angel-angel, mengingat-ingat ya pengalaman terus. Terima kasih Pak Kun. Dari yang tua B maju. Yuk yang muda lagi. Ibu-ibu, Mbak Cici. Matematika bahasa Indonesia, ayo. Untuk tujuan tindak lanjut di sini saya memilih memberikan motivasi kepada peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Untuk upaya tindak lanjutnya di sini saya melibatkan peran wali kelas dan guru makel lainnya. Untuk membicarakan strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang akan saya laksanakan itu. Sudah dilakukan itu kan? Sudah. Ya. Berkoordinasi dengan wali kelas sama guru makel juga sudah. Lanjut. Kemudian kebutuhan dukungannya di sini saya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Sumber daya itu meliputi yang tadi saya wali kelas, kemudian peserta didik. Kemudian apa inspirasi baru yang saya dapatkan dari upaya tindak lanjut? Di sini saya membangun hubungan positif dengan peserta didik, baik dalam pembelajaran. Di sini saya melibatkan berbasis proyek di mana nanti pembelajarannya ada yang meliputi kelompok itu. Kemudian dan kolaborasi antar peserta didik dengan guru makel.
Dengan pembelajaran berbasis proyek tadi yang disampaikan tadi, efeknya lebih bagus apa enggak Mbak dari yang kemarin-kemarin jenengan lakukan? Kalau dari yang kemarin-kemarin tentu efeknya lebih bagus yang sekarang itu karena tidak semua peserta didik itu kendel untuk bertanya langsung kepada gurunya. Kadang dia lebih nyaman bertanya dengan temannya. Ya. Oke. Sudah Mbak Esi, Mbak Suci, sudah. Oke, terima kasih Mbak Suci. Ditingkatkan lagi terus monggo. Cari cara agar pembelajaran di kelas bisa lebih menyenangkan untuk anak. Masih ke teman sejawat kemarin ya pilihan RHK nih ya. Yuk. Yang dibaca bagian Mbak Anis tertutup. Oh, yang tindak lanjut lah pokoknya. Ya, ya. Yang dokumen refleksi tindak lanjut. Upaya tindak lanjut Ya. berdiskusi dengan banyak guru senior melalui komunitas-komunitas belajar yang banyak terjadi di era kurikulum merdeka ini. Kemudian apa perubahan praktik di ruang kelas? Saya menerapkan bermacam variasi metode dan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi supaya bisa membangun suasana yang diminati peserta didik. Contohnya Pak? Ya, yang tadinya mungkin klasikal ditambahkan dengan permainan dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat suasana supaya murid tidak bosan dengan pelajaran-pelajaran, tapi diselingi dengan mungkin kegiatan game atau permainan yang masih ada kaitannya dengan materi pendidikannya. Oke. Terus? Menerapkan pengalaman yang diberikan oleh kepala sekolah atau guru senior. Kemudian tantangan yang masih sulit dilakukan perubahan itu manajemen waktu yang terasa kurang maksimal. Kenapa seperti itu? Berkaitan dengan jam mengajar. Di saya mungkin kadang di pelajaran bahasa Indonesia terkadang saya ingin tepat waktu untuk masuk belum bisa. Alasan yang pertama belum bisa mungkin karena saya yang pertama dari secara pribadi saya yang terlambat. Yang kedua karena jam perpindahan jam mapel lain itu sering terpotong. Terpotong misalkan saya sebelahan yang satunya belum selesai dan harus menunggu sehingga terpotong ada 10 menit, 15 menit jadi waktunya yang kurang maksimal ketika menerapkan berbagai variasi itu sehingga misalkan hanya 2 jam itu kurang. Kemudian di pemotongan jam jadwal sih karena berkaitan dengan jadwal kadang satu hari saya 5 kelas masuk semua yang 1 jam yang menerapkan untuk menerapkan pembelajaran yang butuh waktu lama di 1 jam itu saya kurang merasa kurang cukup. Kemudian bahan media ajar yang mungkin masih belum maksimal. Jika dibuatkan media ajarnya mungkin tidak bisa maksimal karena mungkin ada yang beberapa contohnya yang seharusnya bahasa Indonesia menggunakan proyektor. Maafnya ketika materinya terlalu panjang kalau menjelaskan dan menuliskan ya harusnya pakai proyektor lah Ibu. Ada satu kelas yang masih sampai sekarang masih belum bisa, jadi bahan atau media ajarnya ketika kalau membuat itu seharusnya yang lebih praktisnya pakai proyektor dan media yang menggunakan komputer itu jadi kurang maksimal. Kemudian satu lagi perbedaan pendapat dengan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena biasanya mereka bosan dan ingin mendapatkan materi yang lebih banyak dari teman yang lainnya. Ketika saya mengejar
dengan upaya perbaikannya, saya meminta saran kepada guru penggerak atau kepala sekolah untuk mematangkan strategi tersebut sehingga bisa berjalan dengan lancar dan maksimal serta tercapai untuk semua karakter peserta. Untuk yang saat prasekolah berarti tugasnya sekolah ya Mas untuk menggenepi itu. Untuk kelas yang lain udah nggak bermasalah kan? Kelas Ibu Awan ya? Kan papan tulisnya anyar ya? Terus untuk yang itu Mas, satu kelas dengan kemampuan anak berbeda, itu semua kelas kayaknya seperti itu. Untuk anak yang kemampuannya lebih harus diberi pengayaan kan? Nggak apa-apa, diberi aja. Nanti yang kurang didampingi agar bisa mencapai tahap yang harus dicapai, boleh kayak gitu didampingi. Yang lebih beri pengayaan. Yang sini ngiri biarin, nanti kan jadi belajar biar tambah pintar gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Doha. Sebelah sini Pak Furkon. Akhirnya tekan sing tua. Bodoh-bodoh ya. Pak Furkon karo Pak Joko kan tua Pak Joko ya? Ya wes Pak Furkon dulu. Anak Pak Gunung ketuk. Formulir refleksi. Belum ya? Saya pilih yaitu membicarakan program-program dan cara-cara efektif pembelajaran bahasa Inggris dengan teman sejawat maupun dengan teman MGMP. Ya. Inspirasi baru yang saya dapatkan yaitu dari upaya tindak lanjut ini adalah saya ingin lebih baik lagi dalam mengajar, lebih telaten lagi dalam mengajar dengan metode dan cara-cara yang lebih baik, lebih menarik agar siswa lebih semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Karena memang untuk mata pelajaran bahasa Inggris khususnya tahun ini di kelas 7 ternyata belum mendapatkan pelajaran bahasa Inggris waktu di SD. Jadi ketika saya misalkan mengajar materi A misalkan targetnya 100%, itu hampir di setiap pertemuan tidak maksimal karena harus memperbaiki dulu pengetahuan awalnya, pengetahuan dasarnya. Sebagai contoh, ketika materi telling time itu berkaitan dengan waktu, kita harus memberikan dulu materi number dan seterusnya. Dengan untuk materi-materi yang lain juga seperti itu. Jadi saya kira harus lebih telaten lagi dalam memberikan materi supaya hasilnya maksimal di setiap kali setiap materi yang diberikan di jam mengajar tersebut. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, perubahan praktiknya saya memang di beberapa kali pertemuan khususnya yang bukan grammar, saya membagi ke dalam beberapa kelompok untuk membantu teman-teman ataupun anak-anak yang kurang pengetahuannya dalam mata pelajaran bahasa Inggris supaya bisa semangat ataupun bisa dibantu oleh teman-temannya yang sudah agak mempunyai pengetahuan lebih baik dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam kenyataannya memang kita harus jeli supaya kelompok yang terbentuk tidak timpang merata dalam hal kepandaian maupun semangat belajarnya. Nah ini kadang yang menjadikan problem itu banyak teman-teman atau anak-anak yang protes itu. Protesnya bukan karena pengen dengan yang pinter, pengen dengan yang lebih baik. Justru protesnya itu karena saya tidak mau dengan cewek, dengan cowok ini dan lain sebagainya. Karena diwadani dan lain sebagainya itu. Kemudian rencana saya dalam mengatasi hal tersebut yaitu sharing dengan teman sejawat guru MGMP, minta pendapat dan masukan untuk memperbaiki hal tersebut. Ini sudah saya lakukan dengan guru MGMP di sekolah kita maupun dengan teman-teman sejawat saya di luar sekolah. Dan hasilnya kalau sharing dengan teman sejawat di sekolah kita, sepertinya masalahnya hampir sama dengan kelas yang saya ajar maupun dengan kelas yang teman sejawat lain ajarkan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darmadi. 3 tahun mendatang guru SMP Inggris besok sama di kelas 2 apa ya? Kelas 2 dan di kelas 4 besok ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Jadi kan 4 besok sudah ada, berarti kan 3 tahun lagi. 3 tahun lagi dengan yang guru bahasa Inggris sudah nyicil ayam, anak-anak sudah punya bekal minimal kosakata kayaknya kayak gitu yang mau dibekali
Kemarin dinas bilangnya ya gitu, kayaknya lebih baik memperbanyak kosakata nanti biar di SMP tinggal ngolah gitu. Itu terus betul Pak Darmadi, karena jenengan mapelnya mapel asing gitu ya, bahasa asing itu susah, wong bahasa Jawa be angel. Tuh, harus lebih telaten lagi kayak Pak Kun tadi, lebih telaten lagi untuk memberikan ilmu dasarnya. Iya. Terus untuk diskusi, pembelajaran dengan metode diskusi itu gunakan sesering mungkin agar anak pintar berkomunikasi dengan orang lain. Jika hanya duduk, dia mendengarkan, membaca, dan menulis, dia tidak pintar untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lainnya. Kemampuan yang harus diasah dari anak-anak itu salah satunya adalah kemampuan untuk berani berbicara dan berani tampil di depan. Oke, apalagi untuk bahasa Inggris pelajaran anu angel, ngomongnya ya angel gitu. Apabila ada anak yang punya kemampuan lebih, berani maju ke depan, dibombong, yang lain dibimbing biar berani maju ngomong kayak gitu. Terus untuk yang lainnya juga monggo didampingi anak-anak gitu. Begitu ya. Terima kasih Pak Darmadi. Geser lagi ke Ngetan, Bu Herwin. Ayo. Tujuan tindak lanjut membicarakan opsi-opsi penyelesaian dengan teman MGMP sekolah. Upaya tindak lanjut mendiskusikan dengan teman MGMP sekolah untuk membicarakan strategi inovatif. Karena saya masih baru di sini, saya belum tahu karakteristik anak-anak di sini, makanya sekali diskusi dengan teman-teman Yang sudah senior ya. Iya. Ekonomi yang itu pada akhirnya nanti juga mempengaruhi karakteristik anak-anaknya. Agar saya juga dalam menghadapi mereka juga agar lebih bisa menyesuaikan. Kemudian kebetulan di sekolah saya sebelumnya itu geografisnya juga perbukitan, jadi hampir sama. Kemudian dia kurang lebih sama gitu karakteristiknya, cuman beda lokasi, tetap beda apa ya hampir sama, cuman ya tetap ada bedanya, sehingga saya harus bisa lebih menyesuaikan diri lagi dengan anak-anaknya. Lalu kebetulan saya memang melakukan, saya di semester 1 lupa tidak melakukan semacam pretest gitu untuk mengetahui kemampuan anak-anak saya seberapa. Tes diagnosis. Iya, tes diagnosisnya. Besok tak berikan lagi linknya ya. Baru saya lakukan di semester 20 itu, saya tidak terlalu mempersiapkan gitu, saya hanya coba deh saya tes angka gitu. Saya kebetulan ngajar di kelas 9 dan waktu tes angka ternyata karena kelas 9 ini produk pandemi termasuknya ya, jadi tidak full tatap muka katanya gitu. Saya kan pelajaran anak tidak full tatap muka, waktu itu hanya separuh-separuh gitu. Dan dari situ kemudian saya harus tahu kemampuan anak-anak di sini. Jadi saya sering ngobrol dengan teman-teman, karena kan saya di kelas 9 SMP, saya sering ngobrol dengan Pak Gunung tentang ya, terutama ketika saya menghadapi anak-anak yang istimewa. Perubahan yang dilakukan Mbak Herwin di kelas apa? Perubahan misalnya karena sebenarnya kelas 9 belum formal ya, tapi saya agak sedikit mengadaptasi dari formal, misalnya pilihan tugas. Misalnya kemarin materi iklan, advertisement, itu saya tugas untuk membuat iklan
Dimanapun berada, saat guru dipindah tugaskan kemanapun, ya kemampuan yang harus diasah nomor 1 adalah memahami karakteristik anaknya. Monggo kemampuan itu harus ditingkatkan juga oleh Bapak Ibu semuanya yang lainnya yang sudah kenal notabene anak di sini seperti itu. Monggo, apalagi untuk mapelnya Mbak Erwin yang kayak mapelnya Pak Darmadi perlu waktu khusus ketelatenan dan yang lain-lain gitu ya. Monggo terus ditingkatkan agar pembelajaran bisa menyenangkan buat anak-anak. Oke, terima kasih. Ke mapel yang belum. Yang belum berarti IPS ya. Yo IPS. Bu Fitri. Ya. Bahasa Indonesia ini wis telu apa ya? Ya, mana Pak? Pak belum? Ya, beres. Matematika Pak On, bahasa Indonesia sudah, IPS. Ayo. Apa Pak? IPA ngarepe ya? Sing paling 6 sinten? Oh, Bu Betty. Ayo. Pelaksanaannya pada saat di kelas tidak secara individu tapi dibuat kelompok kecil. Tapi dalam pembentukan kelompok tersebut saya serahkan kepada anak karena biasanya kalau guru yang membentuk kelompoknya kadang ada anak yang tidak suka dengan si A, dengan si B, dengan si C. Dan untuk perubahannya lumayan ada perubahan tapi tidak signifikan. Kenapa belum signifikan? Mungkin karena keinginan untuk membaca itu agak kurang. Terus kalau misalnya diberikan soal tapi tidak sama persis dengan buku itu anak kadang kurang memahami. Jadi harus plek-ketiplek dengan yang ada di buku paket. Berarti kemampuan guru harus diasah lagi agar untuk bisa berpikir lebih jauh gitu ya. Kemampuan itu biasanya ada juga di mapel matematika ya Pak Bon. Soalnya digawe muter-muter-muter, bocahnya kon menganalisa gitu ya. Seperti itu, jadi kan hampir sama dengan mapel yang matematika. Monggo diajak anak untuk belajar berpikir lebih jauh. Gitu ya. Penggunaan kelompok paling bagus ya untuk kegiatan pembelajaran. Tuh. Nek misalnya dibagi sendiri oleh anak-anak, biasanya anak akan memilih dengan kelompoknya masing-masing. Sekali-kali harus bisa dicampur biar mereka bisa berinteraksi dengan yang lainnya, bersosialisasi dengan yang lainnya. Betul ya? Oke, terima kasih Bu Fitri. Sing ngurung bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Ayo. Bu Rofi kan orang isi. Ya tadi. Ayo. Kurang IPA ya? Kurang IPA tak? Iya Pak Tikin. Oh, olahraga sih ngarang. Yang kok iri ya, masa orang? Ayo Pak Tikin. Upaya tindak lanjut mendiskusikan dengan teman NPB untuk membicarakan strategi inovasi dalam proses sekolah. Kemudian inspirasi perubahan inovasi sesuai situasi kondisi kelas. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan apa perubahan Anda di
lain praktik simulasi kelas dan mengajar. Bentar. Apa? Kesulitan mengajak guru lain. Mengambil setelah jam mengajar. Terus? Sudah. Itu saja. Oke. Apalnya bahasa Jawa. Ning nulisnya. Tantangan yang besar buat Pak Dikin dan Mbak Novi agar anak-anak bisa menyukai pelajaran bahasa Jawa melebihi cara anak-anak menyukai bahasa Inggris. Gitu ya, Pak Dikin ya. Nggih. Monggo. Terima kasih Pak Dikin. Pak Dayan. Yo. Tujuan tindak lanjut melaksanakan MGP KJOK sekolah. Upaya tindak lanjut melaksanakan pembelajaran di awal atau jam awal agar kondisi tidak panas. Kebutuhan dukungan memperoleh monitoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasi, saya mendapatkan masukan dari kepala sekolah untuk mengatur jadwal pelajaran di awal pelajaran, koordinasi dengan penyusun jadwal dan rapat dengan MGMP. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Makanya siswa jadi bersemangat karena pembelajaran olahraga di pagi hari sehingga tidak panas. Gitu. Intinya guru di kepanasan ya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di luar kelas? Ya. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Tantangannya yang pertama adalah harus mempersiapkan materi lebih awal. Ya. Yang kedua, memotivasi peserta didik untuk lebih baik hasilnya. Yang ketiga, bertentangan dengan guru mapel lain yang juga ingin menggunakan jam pelajaran di awal. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Upaya perbaikan, minta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat bahwa jam olahraga sebaiknya dilakukan di awal pelajaran agar peserta didik lebih bersemangat dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Untuk olahraga tidak ada permasalahan di ruang ya, di ruang kelas, maksudnya di kelas saat mengajar ya, tidak ada permasalahan apapun karena semua anak menyukai pelajaran olahraga ya, begitu. Kayaknya memang begitu kenyataannya di mana-mana. Terima kasih Pak Dayat. Seni dan budaya, Pak Joko. Tujuan tindak lanjut membicarakan dengan siswa untuk mengupayakan media atau bahan atau alat untuk menunjang pembelajaran. Upaya tindak lanjut menyarankan siswa untuk mengupayakan media bahan atau alat untuk menunjang pembelajaran yang ada walaupun sederhana. Kebutuhan dukungan, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasi dalam menyarankan siswa untuk mengupayakan media atau bahan atau alat untuk menunjang pembelajaran yang ada tidak boleh dipaksakan, baik pengadaannya maupun jenisnya. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Capaian, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa kemampuan siswa sangat beragam
baik tingkat pemahamannya maupun pengupayaan media atau bahan atau alat yang mendukung pembelajaran. 3 tantangan yang paling sulit dihadapi adalah dalam melakukan perubahan tersebut adalah 1. Memotivasi siswa yang memiliki keterbatasan pemahaman. 2. Memotivasi siswa yang memiliki keterbatasan dalam pengupayaan media atau alat. 3. Memotivasi siswa yang sudah menyerah pada keadaan. Ada itu. Ada. Hampir tiap kelas mungkin ada. Kenapa itu? Ya sudah menyerah, saya sudah punya. Kalau suruh misalnya pinjam, nggak ada yang bisa dipinjami, apalagi misalnya membeli. Oke, berarti solusinya sekolah harus punya cadangan alat untuk dipinjamkan ke anak ya? Ya paling tidak begitu. Punya nggak? Nah kadang saya mengupayakan misalnya walaupun satu-satu begitu, jadi alat apa saya mengupayakan satu. Jadi kadang saya bawa gitu ke kelas, tapi kan kelihatannya tidak menyelesaikan karena harus banyak berlatih sendiri di luar jam pelajaran, mestinya begitu. Kalau 1 jam pelajaran ya kurang efektif. Begitu. Sekolah punya nggak mas alat-alat itu yang dibutuhkan? Punyanya berapa? Ada. Misalnya kayak keyboard ada. Pianika saya menyediakan sendiri, recorder juga saya menyediakan sendiri 1. Nama masuk. Kemudian gitar ada tapi elektrik, tapi ya tidak masalah. Cuma kesulitannya begini, kalau mengajar di pindah-pindah di kelas-kelas itu saya kesulitan sekali kalau misalnya katakanlah membawa media ini nanti dipasang, untuk memasangnya juga butuh waktu, nanti mengemasinya butuh waktu begitu. Yang kedua, saya juga khawatir kalau suaranya agak nyaring mengganggu kelas lain. Jadi memang idealnya memang ada ruang kelas tersendiri. Kedap suara ya. Kalau kedap suara bagus sekali, tapi minimal ada ruangan. Nah, ini memang yang sampai sekarang belum ada ruangan yang barangkali kalau ada ruangan khusus kan semua alat di situ. Jadi begitu anak masuk ke situ jadi moving class ya. Gitu. Mapel misalnya sampai anaknya pindah, nanti tinggal ceklek sudah tidak memerlukan waktu untuk pemasangan. Idealnya begitu ya. Tapi jangan berdoa seperti dia di Mulyo 1 karena muridnya berkurang, jadi mereka di sana ada 3-4 kelas yang kosong, 1 digunakan untuk seperti itu podcast, ruang kayak gitu, 1 lagi untuk apa. Jadi tapi saya kepengennya punya dapat tambahan ruang tapi tidak mengurangi siswa. Semoga untuk draftnya PPDB Juknis PPDB SMA bisa ditandatangani, jadi ke depan tidak ada syarat akreditasi sebagai acuan nilai masuk SMA. Dengan begitu anak-anak masuk ke sini bisa orang mawi mikir akreditasinya SIP. Moga-moga seperti itu. Besok kita dengungkan lebih jauh biar moga-moga yang ditunggu itu akreditasi SMA nya ditandatangani sesuai draftnya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Sudah jam 2. Yang belum kan berarti tinggal Pak Gunung, Pak Sidik, Pak Paryo, Pak Jas, Kuning, Bu Betty, Pak Esti, Bunga ya. Bunga. Besok lagi bisa bertemu dengan saya di ruangan. Ya gitu ya. Yang lainnya cukup sekian sampai di sini. Untuk perubahan-perubahan yang ada di kelas yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lainnya, bisa Bapak Ibu adapsi.
sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih menyenangkan. Bukan ice breaking saja yang ditingkatkan, tetapi kemampuan Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Jangan hanya menyenangkan saja tetapi ilmunya tidak masuk, menyenangkan tapi ilmunya masuk dengan metode-metode yang anak-anak senangi, permainan dan yang lain-lain, teka-teki siang dan lain-lain, gitu ya. Oke Bapak Ibu, kiranya cukup sampai di sini untuk refleksinya. Kita akhiri untuk refleksinya sampai di sini, nanti kita akan kondangan. Wis pas tutup. Oke. Itu yang